Ya, setelah 7 seri dan 1 kali tema Paskah, hari ini kita kembali kepada tema eksposisi. Ya, kembali kepada tema eksposisi, dan kali ini kita masuk ke dalam Yakobus 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Ya, Yakobus 3 ayat yang pertama sampai dengan ke-12. Untuk itu saya mengundang kita semua boleh bersama-sama berdiri dan kita akan membacanya secara bersama-sama. Yakobus 3 ayatnya yang 1 sampai dengan ke-12. Saya akan baca yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua dan kita bergantian. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Silakan. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa dia bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak kemudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkata terkutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancar air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Silakan duduk. Next. Berbahagialah kita yang boleh membaca firman Tuhan dan terlebih lagi yang merenungkan dan melakukan firman itu dalam hidup kita demi hari. Jangan suka menjadi guru, ya. Ini menjadi peringatan pertama dalam ayat tadi yang disampaikan oleh Yakobus, ya. Surat Yakobus berisi tentang surat-surat yang bersifat juga penggembalaan, tapi sekaligus yang praktis, ditujukan kepada jemaat, banyak sekali jemaat. Dan itu berbagai masalah muncul di sana dan kemudian dia menjawabnya. Salah satunya adalah persoalan ini, ya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, ya. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Terjemahan lama lebih menegaskan tentang semuanya, ya. Hai saudara-saudaraku, janganlah kamu semua hendak menjadi guru. Jelas. Pada waktu itu banyak orang kepengen jadi guru, ya. Getol ingin menjadi guru, ya. Memang di era Yakobus jemaat memang baru terbentuk, ya. Dan kemudian banyak orang ingin menjadi atau memiliki tempat yang terkemuka mungkin supaya dilihat dan dikagumi orang. Lalu banyak orang ingin menjadi guru, ya. Menunjukkan, ya, di bagian ini menunjukkan juga keinginan semua orang, ya, waktu itu. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, keinginan menjadi guru tentu bukan keinginan yang masalah, yang jelek, ya. Dan itu patut kita dukung. Tetapi kalau itu didasarkan kepada sesuatu yang
kurang tepat alasannya, maka itu menjadi masalah, ya. Next, kenapa orang-orang kira-kira mau menjadi guru? Ya, banyak kemudian orang-orang pada waktu itu yang kemudian ingin menjadi guru. Kemungkinan pertama memang dengan menjadi guru mereka mendapat keuntungan-keuntungan tertentu, ya, baik keuntungan finansial maupun keuntungan yang sifatnya kualitatif, ya. Misalnya mendapat penghormatan, ya, mendapat panggung untuk bicara, mendapat kesempatan untuk mengajar, ya, mendapat atau menjadi pusat perhatian, ya. Kemudian mereka merasa dihargai dengan menjadi guru, atau kemudian mereka memiliki sesuatu yang dianggap lebih daripada orang lain, atau kemudian mereka dipandang sebagai orang yang hebat daripada orang lain. Nah, karena itu dengan menjadi guru ini menjadi kebanggaan tersendiri buat mereka, ya. Ada kemungkinan seperti itu, ya. Next. Nah, karena memang pada waktu itu orang menjadi guru itu menjadi orang yang betul-betul sangat dihormati, ya. Di kalangan Yahudi di waktu itu menjadi guru itu sangatlah dihormati, ya. Sebab guru itu apa? Ya, menjadi guru adalah sekaligus menjadi pemimpin spiritual orang-orang pada waktu itu, menjadi rabi, ya, yang kemudian tugasnya mendorong, mengembangkan, ya, kehidupan rohani orang-orang yang diajarnya, kemudian memberikan nasihat kepada mereka, menegaskan tentang pengajaran yang penting yang harus mereka hidupi, ya. Perlu juga kemudian dia orang atau rabi Yahudi seringkali kemudian menjaga tradisi mereka, ya. Bagaimana terutama kemudian dalam hal menginterpretasi kitab suci, dalam hal kemudian memiliki kuasa atau otoritas dalam memahami ajaran agama. Dan itu menjadi kualitas tersendiri, ya, menjadi apa ya, keunikan tersendiri, ya, yang kemudian mereka miliki. Next. Animo begitu besar menjadi seorang guru, ya, konteksnya tentu guru agama waktu itu. Tapi sayangnya tidak sebanding dengan kualitas, setidaknya dari perkataan mereka. Karena kalau kita lihat di ayat 10 tadi, ya, guru yang mohon maaf jualannya itu adalah kata-kata, ya. Tapi orang pada waktu itu yang pengen jadi guru banyakkan kemudian kata-katanya tidak bisa kemudian dipercaya. Ada ketidaksinkronan di sana, ada kemunafikan di sana, ada inkonsistensi di sana, sehingga dari satu sisi keluar berkat, tapi di sisi yang berbeda kemudian keluar kutuk dari mulut yang sama. Dari satu sisi keluar pujian kepada orang, pujian kepada Tuhan, dan dari sisi yang lain kemudian mereka menghina orang yang diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengannya. Inilah yang terjadi, ya. Mereka betul-betul getol ingin menjadi guru, ya. Tetapi sayangnya tidak dibarengi dengan kualitas diri yang mumpuni, ya. Mau jadi guru, getol jadi guru, ya. Konteks waktu itu juga getol jadi, ya, kalau dibawa konteks sekarang misalnya, getol jadi pendeta, getol jadi guru jemaat, guru Injil, ya. Getol jadi evangelis, tapi tidak bisa memancarkan pengajaran yang baik dan benar dari mulutnya. Yang keluar justru sebaliknya, inkonsisten. Di sisi berbeda bilang A, di sisi yang lain dia bilang B. Yang harusnya tidak diucapkan oleh seorang guru. Apalagi kalau kemudian melihat otoritas atau kuasa yang dimiliki oleh seorang guru, ya, yang sangat besar sekali. Kalau kemudian kuasa itu disalahgunakan, maka akan sangat-sangat berbahaya. Next. Matthew Henry menyebutnya seperti ini. Betapa berbahayanya kekuasaan yang dimiliki oleh guru dalam mempengaruhi hidup orang lain. Seorang guru yang salah dalam ajarannya dapat menyesatkan banyak orang, ya. Seorang guru yang baik dapat membimbing banyak orang kemudian menuju kepada kebenaran. Betapa sentralnya peran guru
pada waktu itu. Ini menjadi perhatian secara khusus buat kita semua, baik kita guru, saya hamba Tuhan, ya, pendeta, calon penginjil, atau kalian semua yang bercita-cita kemudian menjadi guru. Pahami bahwa menjadi guru bukanlah semata-mata tentang memperoleh pengakuan. Menjadi guru bukan semata-mata untuk memperoleh popularitas, memperoleh panggung, tapi sangat berkaitan dengan tanggung jawab moral yang sangat besar dalam memberikan pengajaran. Oleh karena kita harus bertindak tepat, benar, dan berkualitas. Dan yang penting adalah memahami profesi guru itu atau guru atau hamba Tuhan atau apapun itu sebagai sebuah panggilan, ya, sebagai sebuah amanah, kalau meminjam istilah dari teman-teman kita Muslim, menjadi sebuah amanah, sehingga yang harus kita lakukan, ya, melakukannya dengan penuh tanggung jawab, penuh keseriusan, dan tentu saja loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Dengan memahami otoritas yang besar tadi itu, ya, maka ini menjadi tanggung jawab yang besar, ya. Karena itu Yakobus betul-betul menggarisbawahi, jangan kalian semua mau menjadi guru. Ingat ya, karena konteksnya semua orang mau menjadi guru. Banyak orang mau menjadi guru, ya. Yakobus memperingatkan kepada jemaat yang dikirimi surat, memberikan batasan kepada mereka, menunjukkan kepada mereka, melarang mereka, ya. Banyak orang itu yang kemudian getol mau menjadi guru, tapi kualitas diri tidak ada, tidak mumpuni, ya. Ada beberapa alasan yang kemudian Yakobus tunjukkan. Lanjut. Kalau mau jadi guru, setidaknya jaga lidahmu. Bukan sesuatu yang mudah, ya, bukan sesuatu yang mudah. Kalau seseorang ingin menjadi seorang pengajar atau orang yang terkemuka di depan sana, yang penting diperhatikan adalah menjaga lisannya, ya. Kenapa sih harus menjaga lisannya? Kenapa sih harus menjaga lidah? Ada beberapa alasan yang penting yang ditunjukkan oleh Yakobus. Lanjut. Pertama, lidah itu gampang keseleo, ya. Lidah itu mudah salah, ya. Sebab kita semua ini bersalah dalam banyak hal, ya. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita semua adalah orang yang bersalah, manusia yang mudah salah, ya. Kata petayo, ya, untuk salah itu berarti bukan hanya salah tapi juga mudah tersandung, ya, mudah kemudian berdosa, mudah bersalah, ya, mudah keseleo lidah yang berdampak kepada dosa dan seterusnya. Yang kemudian gampang betul membuat kesalahan, ya. Dan kalau melihat frase dari semua tadi, maka di situ juga terdapat, ya, termasuk para guru, ya, atau orang-orang yang mencita-citakan menjadi guru tadi itu, yang sering melakukan kesalahan. Oleh karena itu Yakobus menekankan pentingnya, ya, mengendalikan lisan, mengendalikan ucapan, ya. Secara khusus spesifik dia bilang, orang bukan hanya mudah bersalah, tapi juga mudah bersalah karena lidah. Dia memberikan penegasan, kalau ada orang yang tidak pernah bersalah dalam perkataannya, orang itu adalah orang yang sempurna, ya, orang yang sempurna, ya. Kenapa? Seperti ada ungkapan, ya, lidah itu tidak bertulang, ya. Karena tidak bertulanglah dia itu bisa, ya, bergerak kemana saja dengan mudahnya, kira-kira begitu, ya, mengungkapkan, mengeluarkan kata-kata dengan mudahnya, ya. Apalagi kalau pekerjaannya itu sangat terkait dengan lidah,
pendeta, hamba Tuhan, penginjil, ya, guru, dosen, dan seterusnya. Siapa saja ya yang kemudian berkarya dengan menggunakan lidah dan perkataannya. Ya, next. Ya. Lidah mudah salah seperti saya singgung tadi, karena lidah itu sendiri mudah terpleset ya kata-kata, ya, mudah terpleset kata-kata. Siapapun termasuk guru, saya pikir tidak mudah mengontrol kata-kata. Dan potensi terpleset itu pasti selalu ada. Amsal 10 ayat 19 bilang begini. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ya, kalau guru kemudian seringkali mengajarkan sesuatu, masa nggak ada keselio-keselionya? Dan nggak mungkin. Begitu juga pendeta, begitu juga hamba Tuhan, begitu juga penginjil, begitu juga dosen. Ya, semakin banyak ngomong, semakin orang bisa melihat. Semakin banyak ngomong, semakin banyak kesalahan ditemukan. Loh, kalau gitu diam saja, Pak. Ya biar gak terpleset. Diam saja, Pak Pendeta. Ya, supaya gak terpleset kan. Loh, kalau kerjaanmu suruh ngomong, kemudian kita diam, gimana ceritanya? Amsal 17 ayat 28 menyebut seperti ini. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatuk bibirnya. Orang yang bodoh akan kelihatan seolah-olah dia bijak kalau dia diam saja. Ya, ya bodohnya nggak ketahuan kan? Semakin banyak ngomong, makin kelihatan bodohnya. Kira-kira gitu. Bapak Ibu yang terkasih, apakah harus diam saja? Tentu tidak. Mana mungkin seorang guru diam? Ya. Mana mungkin seorang guru tidak menggunakan lidahnya untuk berkata-kata? Mana mungkin seorang pendeta tidak memakai mulutnya untuk berkata-kata? Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah sempurna. Bapak Ibu, ada penegasan yang dibuat di sana. Pasti pernah bersalah. Pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau tidak, itu adalah orang yang sudah pasti adalah orang yang sempurna. Ya. Mengapa sempurna? Nanti akan dijelaskan berikutnya juga. Karena ya, mengendalikan lidahnya sama juga dia sudah bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini menunjukkan bahwa kita semua mudah bersalah. Ya, pun secara khusus kita semua sering bersalah di dalam kata-kata kita. Entah kita siswa, guru, dosen, pendeta, ya. Dan itu perlu kita senantiasa mengintrospeksi diri. Karena sadar atau tidak sadar, seringkali ya kata-kata yang keluar itu kemudian tidak terkontrol dan bisa jadi menyakiti hati orang yang mendengar. Dan itu dibutuhkan kesadaran untuk menjaga ketepatan bicara, menjaga kebenaran dalam berkata-kata, ya, terutama para pendeta. Para pendeta itu kalau di khotbah seringkali juga melebih-lebihkan ilustrasi. Kita itu sering melebih-lebihkan ilustrasi, ya. Kalau bahasa sastranya apa ya? Megalomania, ya, megalomania. Ya, supaya apa? Khotbahnya terkesan wow, orang mendengarnya wow, luar biasa kesaksiannya dan lain sebagainya. Hati-hati, tujuan khotbah bukan untuk itu. Hati-hati, jangan menyesatkan gara-gara lidahmu supaya orang wow dengan khotbahmu, tetapi tujuan dari khotbah itu tidak sampai kepada pendengar. Bukan untuk wow, tapi supaya orang itu memahami kebenaran Tuhan. Karena itu tidak perlu dilebih-lebihkan. Karena itu penting mengintrospeksi diri, ya, memperbaiki kesalahan yang mungkin sadar atau tidak sadar pernah kita lakukan kepada orang. Karena kecenderungan terpleset tadi, kecenderungan tersandung tadi itu. Dan pentingnya meminta kekuasaan Tuhan untuk itu.
Itu alasan yang pertama. Ya. Karena lidah gampang salah. Kenapa Yakobus memandang ya penting betul-betul ya, menjaga diri. Ya. Jangan gampang mau jadi guru. Ya, karena jadi guru dituntut lebih. Karena mau jadi guru, ya bukan sekedar dituntut lebih, tapi juga dituntut ketepatan dalam bicara. Dituntut harus menjaga lidahnya. Ya. Lanjut. Ada alasan lain mengapa sih penting menjaga lisan? Ya. Mengapa penting menjaga lisan? Mengapa penting menjaga lidah? Ya. Ada beberapa alasan lain. Ya. Yang alasan yang kedua adalah karena dengan mengontrol lidahnya, maka orang itu sesungguhnya disebut sempurna. Bagaimana penjelasannya? Ya, lidah itu adalah bagian kecil dari tubuh seseorang, tetapi bisa mempengaruhi seluruh hidup seseorang. Karena itu tidak berlebihan kalau ada ungkapan menguasai lidah, itu juga sekaligus menguasai seluruhnya. Yakobus menjelaskan dengan dua cara. Next. Yakobus 3 ayat 3 menjelaskan seperti ini. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Untuk menguasai kuda yang besar, untuk mengendalikan geraknya, untuk memasang untuk mengendalikan geraknya, orang kemudian memasang kekang pada mulutnya. Ya, kalau orang gila dibrongsong istilahnya gitu ya. Tapi di dalam ada apa ya? Dari ujung mulut ke ujung mulut itu ada besi kemudian ditempelkan dia untuk menjaga supaya supaya mengekang dia. Ya. Nah, kekang itulah ya yang dibuat dari perpaduan besi dan kemudian kulit itulah yang kemudian mengontrol arah kuda itu kemana. Ya, dengan dikekang seperti itu, mudah kemudian kuda dibelokkan ke kiri ataupun ke kanan. Dengan dikekang seperti itu, menjaga supaya kuda itu kemudian mudah mengerem istilahnya begitu ya. Supaya tidak kencang larinya, mudah dikontrol. Hanya karena kekang tadi itu, hanya dari kekang tadi itu. Ya, lihat, kekang tadi adalah bagian kecil dari yang ditempelkan kepada bagian dari tubuh kuda, ya, tetapi dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Yang dikendalikan hanya mulutnya, hanya mulut dari kuda saja yang dikendalikan, tetapi seluruh bagian kuda bisa kita kontrol melalui itu. Mau jalan, maju, mau mundur, mau ke kiri, ke kanan. Dengan begitu bisa dituntun, dibawa, diarahkan. Nah, Yakobus menjelaskan tentang bagaimana kita kalau menguasai lidah, itu sekaligus menguasai seluruhnya. Ilustrasi pertama yang digunakan adalah kekang daripada kuda itu. Ya, mengekang kuda itu. Lidah memang sulit dikontrol, ya. Karena itu perlu memasang kekang seperti itu tadi, ya. Bukan secara literal ya, tetapi dengan mengendalikan mulut itu sendiri, mengontrol mulut itu supaya ya kalau lagi emosi kira-kira ya katuklah bibir itu. Ada cara-cara menghindari misalnya dengan mendiamkan sejenak, ya itu biasanya akan menurunkan tingkatan emosi kita. Ketika panas hati, ketika gemas mau bicara, ketika emosi, ya, salah satu cara mengontrol adalah mengekang mulut ini supaya tidak terbuka. Kalau ingin marah, ya, tahan sejenak, berhenti bicara, tutup mulut, jangan biarkan satu kata pun keluar dari mulut. Karena waktu kita diam tadi itu membuat kita kemudian berpikir sejenak untuk marah dan kemudian berpikir sekaligus meredam tingkatan amarah daripada yang awal tadi. Bapak-Ibu terkasih dalam Tuhan, dengan memberikan kekang pada lidah, dengan mengendalikan lidah, orang akan
dapat mengendalikan dirinya sehingga tidak melakukan sesuatu yang jahat berikutnya. Dengan menahan, emosinya tidak segera tersampaikan. Kalaupun tersampaikan, emosinya tetap keluar, ya setidaknya tidak semarah yang tadi. Dengan menahan, ya, mengekang mulut, lidah untuk bersuara, tidak kemudian marahnya menjadi membabi buta dan lain sebagainya. Karena itu penting, sebab lidah itu bisa baik itu melakukan hal-hal yang sifatnya positif maupun hal-hal yang sifatnya negatif. Ya. Hal-hal yang baik misalnya, ya, lidah itu bisa kita gunakan untuk bicara dengan sopan dan bijaksana, bisa menguatkan orang, membangkitkan semangat orang, bisa menghibur orang, ya, memotivasi orang, tentu hal-hal yang baik digunakan. Bisa memberikan pujian dan penghargaan kepada orang, bisa kemudian memberikan kata-kata dorongan dan penyemangat, dan bisa positif yang lain lagi. Tapi jangan lupa, next, lidah juga bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya jahat. Bicara kasar, tidak sopan, mencaci, menghina, memaki, menebar fitnah, menipu, mengelabui, ya, menyakiti, membuli, menjelek-jelekan orang. Lidah bisa digunakan untuk melakukan hal-hal jahat tadi juga. Karena itu dengan mengekang lidah, mengekang mulut kita, tidak melakukan hal yang negatif tadi, menyelamatkan kita dari kejahatan-kejahatan selanjutnya, dari dosa-dosa selanjutnya, ya, dari dampak terhadap kemarahan kita karena lidah tadi yang tidak terkontrol. Menguasai lidah, menguasai seluruh hidup kita, digambarkan dengan ilustrasi kekang kuda. Tapi selanjutnya Yakobus menggambarkan dengan ilustrasi yang berbeda lagi, ya. Bukan lagi dengan ilustrasi kuda, tapi dengan ilustrasi kapal. Lanjut. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Tidak hanya digambarkan dengan kekang kuda, tapi ya, digambarkan dengan kemudi kapal. Lidah digambarkan bagaikan kemudi kapal. Kecil sih, ya, tapi pegang kendali. Kecil, tapi bisa kemudian mengarahkan sesuatu yang besar, ya, menavigasi kepada sesuatu yang besar. Kecil sih, kalau konteksnya lidah, dia bisa membesarkan sesuatu, bisa menyombongkan sesuatu menjadi sangat besar. Kapal itu berat, dalam konteks kapal itu berat, bergerak dengan tenaga yang besar, namun pergerakannya dikendalikan oleh kemudi yang sangat kecil. Kalau dibandingkan dengan berat kapalnya tentu saja. Begitu juga dengan lidah. Terjemahan Alkitab yang terbuka menyebut seperti ini. Demikian juga lidah adalah bagian yang kecil dari tubuh, tetapi lidah dapat menyombongkan hal-hal besar. Lidah itu kecil, tapi dia kemudian bisa membuat sesuatu itu menjadi besar, meninggi-ninggikan, membesar-besarkan, menyombong-nyombongkan, sehingga berdampak kepada pandangan diri terhadap sesuatu dan orang terhadap sesuatu. Bentuknya memang kecil lidah itu, tapi dapat digunakan untuk membesar-besarkan sesuatu tadi, megalomania tadi, sehingga sesuatu yang sebelumnya remeh menjadi besar gara-gara lidah, atau sesuatu yang memang besar ditambah-tambah lagi menjadi
menjadi lebih besar lagi. Bapak Ibu, izinkan saya menggunakan tafsir alegoris ya, meskipun ya memang agak kurang bertanggung jawab. Ya, karena hanya mengambil arti, oh kapal itu maknanya begini. Ya. Tapi kiranya mendapat berkat dari sini. Ya. Kapal di dalam Alkitab seringkali digunakan sebagai simbol atau metafora untuk melambangkan hidup manusia yang berlayar di tengah badai di kehidupan. Jika orang menguasai dengan baik navigasi dan ilmu pelayaran, maka dia akan mudah mengontrol kemudinya, ya. Dan ini berdampak terhadap seluruh perjalanan, bukan? Seluruh perjalanan hidupnya, bukan? Ya. Nah, begitu juga, ya. Kita ini yang berusaha mengontrol kemudi, menguasai kemudi hidup kita. Ya. Kalau tidak bisa menguasai, maka kita akan mudah terjatuh. Kalau tidak bisa mengontrol kemudi hidup kita tadi itu, ya, yang adalah lidah tadi itu, maka kita bisa jatuh dalam kesombongan, ya, dari sesuatu yang kecil tadi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, seperti halnya kemudi pada kapal, meskipun kecil tetapi memiliki pengaruh besar pada arah dan tujuan kapal. Begitu juga dengan lidah. Ya. Lidah yang kecil, jangan lupa, itu dapat kemudian membentuk arah hidup kita. Ya. Oleh karena itu kita harus memperhatikan betul setiap kata yang kita ucapkan dan menjadikan lidah sebagai alat untuk membawa kebaikan. Dengan lidah kita bisa membesarkan sesuatu, bisa menyombongkan diri kita. Oleh karena itu penting ya kita berhati-hati, tidak terjebak di dalam. Tentu seperti pemasangan kekang pada kuda tadi itu, kita harus banyak belajar menahan diri dalam mengeluarkan kata-kata, tentu saja kata-kata yang kasar dan merugikan orang. Mudah? Enggak mudah. Ya, sampai hari ini pun kita semua seringkali bergumul, termasuk saya. Ya, saya tipe orang yang ceplas-ceplos gitu. Kalau Pak Edo bilang itu lebih Batak dari orang Batak kayaknya. Kalau ngomong kadang-kadang nggak ada sayap saringannya dan mudah membuat orang jadi sakit hati dan tersinggung. Dan sampai saat ini saya terus bergumul. Secara prinsip saya yakin saya betul. Kalau A bilang A, kalau B bilang B. Tapi kadang-kala perlu strategi menyampaikan, perlu pilihan kata dalam menyampaikan. Ya. Misalnya kalau dalam rapat gitu Pak Ketua biasanya menyampaikan sesuatu, kalau arahnya itu bisa lurus aja, dia dibelokkan sedikit. Kira-kira. Nah saya itu nggak bisa gitu. Ini pergumulan yang berat, ya untuk saya. Bukan jarang orang kemudian menjadi sakit hati karena mulut saya. Ya, karena itu baik saudara, baik saya ini menjadi pergumulan yang berat. Tapi tadi itu secara prinsip saya yakin. Kalau A, ya A. Kalau B, ya B. Jangan A bilang B. Kira-kira begitu. Tapi saya juga berdoa sampai hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong. Ya. Penting bijaksana menyampaikan sesuatu, bijaksana menggunakan pilihan kata dan lain sebagainya. Karena orang tahu saya ini Jawa. Ya. Orang Jawa itu pandai berkata-kata. Kalau saya sulit berkata-kata. Untuk itu penting kita sama-sama berdoa, mendoakan diri kita tentang hal ini. Ya. Jaga betul lisan kita, jaga betul lidah kita. Ya, next. Selanjutnya, alasan lain mengapa ya penting menjaga lisan kita, menjaga lidah kita sebagai seorang guru. Ya, atau orang yang mencita-citakan diri sebagai guru atau siapapun yang menjadi pengajar, maka ya penting memahami
bahwa besarnya dampak kerusakan karena lidah atau yang ditimbulkan oleh lidah. Lanjut. Bapak terkasih dalam Tuhan, lidah digambarkan oleh Yakobus seperti api, ya. Lidah itu memiliki potensi yang merusak, ya. Dan merusak bukan ringan, besar, ya. Api kecil yang sebelumnya mungkin bisa jadi sahabat, ya, untuk menemani kita tidur kalau mati lampu dan lain sebagainya. Tapi api kecil itu bisa menjadi sesuatu yang jahat, ya, karena kemudian merambat dan membesar, ya, melalap yang lainnya, ya. Api kecil jadi sahabat bisa menjadi besar dan semakin jahat. Karena itu kecil ataupun besar, api itu tetap memiliki potensi merusak kalau kemudian tidak bisa dikendalikan. Bisa merusak hutan besar yang digambarkan oleh Yakobus. Ya. Seringkali kita mendengar, ya, kebakaran hutan itu terjadi bukan karena memang orang lalai, bukan karena orang sengaja membakar hutan, tetapi seringkali kita dengar karena orang itu lalai. Ya, di saat musim kemarau semua kering dan lain sebagainya, lalu kemudian orang dengan mudahnya membuang puntung rokok, dan hasilnya puntung rokok yang masih menyala tadi itu membakar daun kering dan dari merambat dari yang sedikit dan kemudian menjadi kebakaran hutan yang besar. Dan kalau sudah begitu, bukan mudah kemudian memadamkannya. Ya, tidak mudah memadamkannya. Mulai dari titik yang terkecil, tapi bisa kemudian menyebar dan membakar hutan yang begitu luas. Maka tidak heran, lanjut, kalau kemudian Yakobus menggambarkan lidah itu seperti api tadi, yang bisa menghanguskan. Yakobus 3 ayat 6 di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menyebutkan seperti ini. Lidah itu sama dengan api. Di tubuh kita, ia merupakan sumber kejahatan yang menyebarkan kejahatan di seluruh diri kita. Dengan api yang berasal dari neraka, ia menghanguskan seluruh hidup kita. Lidah, sekali lagi, walaupun bentuknya kecil, tapi itu bisa menjadi sumber atau bisa berpotensi untuk menjadi sumber kejahatan, ya. Kenapa? Ucapan itu memiliki kekuatan, ya, untuk menghasilkan dosa-dosa selanjutnya, kejahatan-kejahatan selanjutnya di dalam hidup seseorang. Ya. Bahkan itu bisa mempengaruhi banyak aspek dalam hidup seseorang. Ya. Karena itu betul-betul harus bisa menjaga lidah. Kalau kemudian kita melakukan hal yang sifatnya positif dengan lidah kepada orang lain, itu mempengaruhi seluruh hidupnya. Begitu juga kalau hal yang negatif kita sampaikan kepada orang lain, maka ini juga berpengaruh besar terhadap hidupnya. Next. Contohnya, kalau kemudian seorang guru sering memberikan perkataan pujian, misalnya, ya, guru yang sering memuji kemampuan dan potensi muridnya, maka, ya, itu secara memberikan pengaruh positif terhadap anak-anak bimbingannya, ya. Dan Bapak Ibu tentu sudah luar kepala kalau hal seperti ini, ya. Memberikan rasa percaya diri kepada mereka, ya. Bisa memotivasi mereka untuk belajar lebih lanjut dan seterusnya. Tetapi kalau yang diberikan adalah makian, kritikan, ya, omelan, ya, kritik yang sifatnya destruktif, ya, ini akan membawa pengaruh yang negatif. Ya, kalau konteksnya atasan ke bawahan, membawa pengaruh negatif kepada bawahannya. Ya. Bahkan menurunkan motivasinya dan kinerja bawahannya. Dan bukan tidak mungkin berdampak kepada suasana kerja yang tidak kondusif, suasana kerja yang tidak nyaman. Lihat, lidah bisa menguasai hidup kita dan berdampak kepada hidup orang lain. Lidah, ucapan bisa membawa kemudian pengaruh yang besar, ya, dan pengaruhnya itu bisa membakar, ya, hidup seseorang, ya.
Kita sudah sering kali mendengar bagaimana anak yang sejak kecil di dalam keluarganya sering dibanding-bandingkan, itu pun berpengaruh kepada dirinya di masa depan. Kita juga sering mendengar bagaimana anak yang sejak kecil diremehkan orang lain, bahkan orang tuanya sendiri meremehkan. Itu berdampak terhadap tingkat kepercayaan dirinya di kemudian hari. Anak yang kemudian dimanjakan juga, itu juga berdampak buruk. Yang sering mendapat perkataan-perkataan pujian, tapi pujiannya itu berlebihan, itu pun membuat anak menjadi tidak mudah mengetahui mana yang baik, mana yang sangat baik, mana yang tidak baik, dan mana yang biasa-biasa saja. Tidak mengerti tentang standar nilai dan lain sebagainya. Tidak mudah. Itu semua bermula dari apa? Kata-kata. Betapa berbahayanya lidah, betapa dampaknya yang kemudian menghancurkan dari lidah. Masa kecil kita berikan sesuatu yang buruk kepada mereka, itu dampaknya sampai seumur hidupnya. Dan bukan tidak mungkin itu kita alami juga. Kepahitan itu, kepahitan dihina orang lain, kepahitan diremehkan orang lain, kepahitan diejek, dibully, dan lain sebagainya. Itu semua mempengaruhi hidup kita selanjutnya. Dan itu berawal dari kata-kata, dari lisan, dari lidah yang berdampak besar. Next. Selanjutnya, lidah. Kenapa Yakobus memandang menjaga itu sebagai penting bagi seorang guru atau calon guru atau orang yang bercita-cita menjadi seorang guru? Karena lidah itu sesungguhnya sulit dijinakkan. Dia menggunakan komparasi, menggunakan perbandingan, lidah dengan binatang-binatang liar yang kemudian bisa dijinakkan. Ada begitu banyak binatang liar yang dijinakkan. Banyak jenis binatang liar yang telah dijinakkan, termasuk burung, binatang menjalar, yang binatang merayap, binatang laut, semua bisa dijinakkan. Tetapi tidak dengan lidah, sulit. Next. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Bagaimana dengan lidah? Lidah tidak bisa dijinakkan. Pada waktu Yakobus menulis suratnya, waktu itu memang orang terbiasa dengan memanfaatkan binatang sebagai untuk kebutuhan sehari-hari mereka, kebutuhan hidup mereka. Misalnya binatang-binatang itu ada yang untuk konsumsi, ada yang untuk tenaga kerja, bahan pakaian, dan seterusnya. Semua bisa dijinakkan. Oleh karena itu, kata dijinakkan di situ sudah jelas, itu bentuk kontrol manusia terhadap binatang yang dijinakkan. Nah, analogi inilah yang kemudian dipakai untuk menjelaskan tentang lidah. Kalau itu bisa dijinakkan, harusnya manusia itu yang biasa pawang dengan hal-hal yang liar, hal-hal yang kemudian buas, mudah dong menjinakkan sesuatu yang menjadi bagian dari tubuhnya. Tapi analogi ini sekaligus menjadi ironi yang memprihatinkan. Binatang-binatang itu semua bisa ditaklukkan, bisa dijinakkan. Namun mereka tidak mampu, atau manusia tidak mampu mengendalikan lidah sendiri, tidak mampu menjinakkan lidah sendiri. Lidah digambarkan sebagai yang buas. Itu merujuk kepada kecenderungan lidah yang seringkali bicara saja, asal ngomong, tapi tidak berdasarkan pikiran di pikiran. Pokoknya segala sesuatu komentar.
Belum lagi segala sesuatu mengeluarkan kata-kata yang kasar, menyakitkan dan tidak pantas tadi itu, yang tidak terkontrol, tidak terkuasai. Penuh racun di sana menggambarkan sebagai sesuatu yang mengacu pada kekuatan kata-kata untuk menyebabkan kerusakan yang tidak mudah terhapus dan diperbaiki. Karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih, anakku, pentingnya mengendalikan lidah. Menjinakkan, kita bilang susah. Karena itu mulainya harus dari dalam. Karena apa yang dari luar, ya, itu semua berasal dari dalam. Yang dijinakkan bukan lidahnya, tapi kontrol dirinya, itu yang jauh lebih penting. Karena apa yang keluar itu berasal dari hati kita. Kalau hatinya sudah rusak, ya, bukan penyakitan, tapi hatinya itu berdosa dan seterusnya, maka yang keluar adalah dosa. Hatinya jahat, memikirkan hal yang jahat, maka yang keluar adalah hal yang jahat juga. Karena itu pentingnya mengendalikan lidah dari dalam. Ya. Pentingnya mengendalikan lidah, menjaga, ya, diri, berbicara dengan bijaksana dan lain sebagainya. Dan karena beratnya tadi itu, dan karena tidak mudahnya tadi itu, ya, penting untuk kemudian memohon kekuatan daripada Tuhan untuk memimpin kita, meminta kekuatan dari Roh Kudus untuk membantu kita mengendalikan lidah. Kenapa? Menurut D.A. Carson, ya, kalau Yakobus itu menekankan, ya, pentingnya perbuatan sebagai bagian dari aplikasi iman, maka mengendalikan lidah tadi pun bagian dari bukti seseorang bisa mengaplikasikan iman dalam hidup. Dan bukan soal kemudian kita memberikan masker di mulut kita atau kekang di mulut kita secara literal, tapi menjaganya dari dalam. Dan itu tidak seperti membalikkan tangan. Ya, butuh asupan yang baik, butuh pimpinan Tuhan, butuh pertolongan orang untuk kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang baik dalam diri kita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk menjaga, ya, lidah kita dari dalam. Sehingga, ya, seperti apapun keinginan kita, ya, bagaimanapun cita-cita menjadi hamba Tuhan kah, menjadi pendeta, menjadi guru kah, menjadi dosen kah, ya, tidak terhambat karena lidah. Tuhan berkati, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk